Kisah nyata tak terduga yang penuh kejutan dan ketegangan. Budita, wanita elegan, karismatik, dan memiliki jabatan sebagai senior marketing di sebuah showroom mobil. Budita sudah menikah selama 10 tahun dengan suaminya, Pak Arman, seorang pengusaha di bidang properti. Meski pernikahannya terlihat harmonis, Budita menyimpan kesepian karena belum dikaruniai anak dan suaminya yang jarang di rumah. Chandra, rekan kerja Budita, masih lajang, belum pernah menikah dan sedang fokus meniti karier. Memiliki wajah cukup tampan dengan tubuh atletis karena sering berolahraga. Sifatnya ramah, supel dan mudah bergaul dengan pelanggan. Awalnya, Chandra menghormati Budita sebagai atasannya. Tetapi, semakin lama ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadapnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, kita simak sampai selesai ceritanya. Sore itu, Chandra melemparkan kunci mobil ke atas meja. Showroom masih cukup ramai, beberapa pelanggan masih melihat-lihat unit yang dipajang. Di balik kaca ruangan kepala showroom, Budita duduk sambil sibuk membolak-balik berkas. Chandra mengetuk pintu pelan, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. "Capek ya, Bu?" tanyanya dengan nada menggoda. Budita menghela napas, menyandarkan punggung ke kursinya. "Nggak usah, sok perhatian deh. Kamu sendiri gimana? Laku nggak hari ini?" Chandra tertawa kecil lalu duduk di kursi depan mejanya. "Ya gitu, Bu. Hampir closing, tapi batal di detik terakhir. Kayaknya butuh motivasi nih." Budita meliriknya sekilas. Motivasi atau alasan buat ngadem di sini? Chandra mengangkat bahu lalu bersandar santai. Dua-duanya boleh kan? Budita menghela napas lagi, tapi kali ini dengan senyum tipis. "Kamu tuh ya?" Tiba-tiba pintu terbuka sedikit. Seorang karyawan masuk. "Bu, Pak Arman tadi telepon. Katanya mau mampir." Budita refleks merapikan rambutnya. Ekspresinya langsung berubah. "Oh ya? Jam berapa?" "Sekitar setengah jam lagi," katanya. Chandra memperhatikan perubahan ekspresinya. Ia tahu betul siapa Pak Arman, suami Budita. Tapi hubungan mereka sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa dihentikan begitu saja. Saat karyawan itu keluar, Chandra bersandar lebih dekat. Suaranya merendah. "Takut?" Budita menatapnya tajam. "Bukan takut, aku cuma enggak mau masalah." Chandra tersenyum miring. "Kalau gitu nanti pulang bareng aku aja, biar enggak ada masalah." Budita mendesah lalu kembali menatap berkas di hadapannya. "Kamu makin nekat aja ya?" "Bukan nekat," sahut Chandra pelan. "Cuman enggak mau kehilangan sesuatu yang udah terlanjur deket." Ruangan itu terasa lebih sunyi. Dari luar, showroom masih beroperasi seperti biasa. Tapi di dalam ruangan kaca itu ada sesuatu yang jauh dari kata biasa. Chandra keluar dari ruangan dengan senyum tipis. Showroom mulai sepi, beberapa karyawan sudah berkemas untuk pulang. Ia berjalan menuju meja kasir, lalu bersandar santai. "Mbak Rina, kopi satu dong, hitam aja tanpa gula." Rina, kasir showroom, menoleh dan tersenyum kecil. "Tumben Mas, biasanya kopi susu." "Lagi pengen yang pahit-pahit," jawabnya sambil melirik ke ruangan Budita. Rina mengangkat alis. "Oh, ngerti, lagi banyak pikiran ya?" Chandra tertawa kecil. "Mungkin." Sementara itu, di dalam ruangan, Budita merapikan berkas-berkas dengan tangan sedikit gemetar. Ia menarik napas dalam berusaha mengabaikan detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Pikirannya masih dipenuhi Chandra dan godaan yang semakin sulit dihindari. Tak lama, ponselnya bergetar, nama Pak Arman muncul di layar. Ia menggigit bibir, ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. "Halo Mas." Suara di seberang terdengar tegas. "Aku OTW ke sana, mau makan di luar enggak?" Budita melirik keluar jendela, melihat Chandra yang sedang menikmati kopinya. Ia menghela napas. "Boleh Mas, aku siap-siap dulu."
Selesai menutup telepon, ia berdiri mengatur napasnya. Malam ini akan panjang. Malam itu, Dita dan Arman tiba di rumah setelah makan malam di luar. Arman tampak lebih rileks dari biasanya. Mungkin karena kesibukannya di kantor, membuatnya jarang menghabiskan waktu berdua dengan istrinya. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Dita melepas sepatunya perlahan lalu tersenyum tipis. "Kamu kelihatan capek banget, Mas. Mau teh atau kopi?" Arman menggeleng lalu duduk di sofa. "Nggak usah, aku cuma kangen aja ngobrol lama sama kamu." Dita merasakan ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Rasa bersalah bercampur dengan kehangatan yang aneh. Ia mendekat, duduk di samping suaminya, lalu menyandarkan kepala di pundaknya. "Aku juga kangen." Arman mengusap rambutnya pelan, lalu membelai pipinya. "Kamu masih secantik dulu. Aku nggak pernah bosan lihat kamu, Dit." Dita tersenyum kecil, tangannya meremas jemari Arman. "Mas juga tetap perhatian kayak dulu. Aku suka." Arman mendekatkan wajahnya, mencium kening istrinya lembut. "Aku pengen malam ini kita lebih dekat lagi, kayak dulu pas awal-awal nikah." Dita mengangguk pelan, lalu membalas kecupan itu di bibir Arman lebih dalam dan penuh perasaan. Tangannya mengusap pundak suaminya, seolah mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ia benar-benar ada di sana bersamanya. Saat Arman menariknya lebih dekat, jantung Dita berdebar lebih kencang. Bukan hanya karena kehangatan yang ia rasakan dari suaminya, tapi juga karena ada sesuatu yang harus ia sembunyikan. Namun malam itu, ia membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang semestinya memang menjadi milik mereka berdua. Keesokan paginya, Dita kembali ke showroom seperti biasa. Saat ia masuk ke dalam ruangan, Chandra sudah duduk santai di meja kerjanya, menatapnya dengan senyum kecil. "Pagi, Bu. Semalam tidur nyenyak." Bu Dita menghela napas lalu melepas tasnya ke meja. "Nyenyak banget, apalagi setelah makan malam yang enak." Chandra tertawa kecil. "Sayang banget aku nggak bisa ikut. Pasti lebih seru." Bu Dita meliriknya tajam. "Jangan mulai lagi, Chan." Sebelum Chandra bisa membalas, telepon di meja Bu Dita berdering, ia segera mengangkatnya. "Bu Dita, saya butuh Anda keluar kota selama 2 hari untuk presentasi ke klien besar. Bisa berangkat siang ini." Suara dari ujung telepon terdengar tegas. Dita menelan ludah. "Siapa? Dengan siapa saya berangkat?" "Dengan Chandra. Saya rasa dia yang paling paham tentang deal ini." Dita melirik ke arah Chandra yang kini tersenyum puas. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Chandra berangkat pagi-pagi menuju kota tujuan untuk tugas luar kantor. Arman mengantar Dita sampai ke lobi dealer sebelum akhirnya berpamitan. Selama di perjalanan, Dita dan Chandra lebih banyak berbicara tentang pekerjaan, sesekali bercanda untuk mencairkan suasana. "Kamu udah siap 2 hari bareng aku?" goda Chandra sambil melirik Dita yang duduk di sampingnya. Dita tersenyum tipis. "Jangan aneh-aneh, kita kerja bukan liburan." Chandra tertawa kecil. "Siapa juga yang aneh-aneh? Aku cuma penasaran, gimana nanti kalau kita harus sering berdua?" Dita melirik tajam. "Udah disiapin 2 kamar kan?" Chandra mengangkat bahu dengan senyum misterius. "Kita lihat nanti." Setibanya di hotel, Dita langsung mengecek reservasi. Syukurlah ada 2 kamar yang telah dipesan. Ia menatap Chandra dengan tatapan lega. "Kita tetap punya kamar masing-masing," ujarnya memastikan. Chandra tersenyum. "Tentu saja, aku kan orang yang tahu batas." Dita menghela napas dan masuk ke kamarnya sendiri. Malamnya, ia duduk di tepi ranjang, mengecek pesan dari Arman, lalu terdengar ketukan di pintu. "Siapa?" "Aku Chandra, cuman mau ngobrol bentar aja."
Suara dari luar menjawab. Dita ragu sejenak sebelum akhirnya membuka pintu. Chandra masuk dengan santai, lalu duduk di kursi dekat tempat tidur. "Lagi apa?" tanyanya ringan. "Cuman lihat-lihat pesan," jawab Dita singkat. Percakapan awal mereka terasa biasa, membahas pekerjaan dan perjalanan tadi. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana semakin berubah. Dita mulai menyadari jarak di antara mereka semakin dekat. Chandra menatapnya dengan intens, membuatnya merasa sedikit gugup. "Jangan lihat aku kayak gitu," ucap Dita pelan. Chandra tersenyum kecil. "Aku cuma menikmati momen ini. Susah loh kerja di bawah tekanan, tapi tetap bisa santai kayak gini." Dita menelan ludah. "Chandra, kita nggak boleh begini." Chandra mendekat, suaranya lebih pelan. "Kita udah begini dari dulu, Dit. Aku cuma nggak mau kita pura-pura lagi." Dita terdiam, tak mampu menolak saat Chandra menyentuh tangannya. Sentuhan itu hangat, menggoda, dan membawa kenangan yang selama ini mereka coba lupakan. Jari-jarinya perlahan menyusuri lengan Dita, membuatnya menggigil tanpa sadar. "Chandra," bisiknya nyaris tak terdengar. Chandra menatapnya dalam lalu mendekat lebih lagi. Nafas mereka hampir bersatu, dan Dita bisa merasa kedebaran jantungnya sendiri yang berdegup cepat. "Aku kangen kamu," ucap Chandra, suaranya berat dan dalam. Dita mencoba menahan diri, tapi sentuhan itu semakin dalam, semakin berani. Ia tahu ini salah, tapi di saat yang sama, godaan ini terlalu kuat untuk dihindari. Chandra meraih wajahnya dengan lembut ibu jarinya mengusap pipi Dita. "Kamu juga kangen aku kan?" Dita memejamkan mata sejenak berusaha mengusir keraguan. Namun, saat bibir Chandra akhirnya menyentuhnya, semua pertahanan runtuh. Malam itu menjadi saksi bisu ketika batas yang seharusnya mereka jaga akhirnya terlewati. Di dalam kamar hotel yang remang di antara desah nafas yang saling berpadu, mereka kembali ke dalam hubungan terlarang yang selama ini berusaha mereka hindari. Dita terbangun dengan perasaan campur aduk. Cahaya matahari menembus tirai kamar hotel, menyinari wajahnya yang masih tersisa bekas kehangatan malam sebelumnya. Di sampingnya, Chandra masih terlelap, napasnya tenang. Dita menatap langit-langit kamar, rasa bersalah langsung menghantam dadanya. Wajah Arman terlintas di pikirannya. Suaminya yang selalu baik, yang selama ini mencintainya tanpa syarat. "Aku kenapa bisa sejauh ini?" gumamnya pelan. Ia bergegas bangkit, memakai pakaiannya dengan hati yang berantakan. Chandra menggeliat dan membuka mata tersenyum samar melihat Dita yang sudah berdiri dengan ekspresi penuh penyesalan. "Nyesel lagi?" Suara Chandra berat, sedikit serak. Dita menghela napas panjang. "Kita nggak boleh begini terus, Chandra." Chandra duduk di tepi ranjang menarik lengannya. "Tapi nyatanya kita nggak bisa berhenti." Dita menepis genggamannya. "Kita harus bisa." Hari itu, mereka menyelesaikan tugas kerja dengan suasana yang lebih canggung. Sepulang dari perjalanan mobil berhenti di depan rumah Dita. Chandra hanya berniat mengantar. Tapi, begitu melihat rumah sepi, suasana kembali berubah. Dita membuka pintu, melangkah masuk dengan perasaan sedikit lega. Namun, ketika ia berbalik untuk berpamitan, Chandra masih berdiri di depan pintu. "Arman belum pulang?" tanya Chandra melirik ke dalam rumah. Dita ragu sejenak lalu menggeleng. "Biasanya dia pulang sore." Chandra tersenyum miring. "Jadi kita masih punya waktu." Dita menelan ludah, hatinya berdebar. "Chandra, jangan." Namun, sebelum kata-katanya selesai, Chandra sudah menutup pintu dan menariknya ke dalam pelukan. Dita ingin menolak, ingin mendorongnya pergi, tapi tubuhnya seakan melemah di bawah sentuhan pria itu. "Di sini terlalu berbahaya," bisik Dita, tetapi tangannya justru menggenggam lengan Chandra erat.
Chandra menatapnya dalam kemudian tanpa ragu, membimbingnya masuk ke dalam rumah seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Mereka kembali terjerumus dalam lingkaran yang sama, di tempat yang seharusnya menjadi saksi kesetiaan Dita pada suaminya. Dita dan Chandra masih di kamar ketika suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari terlalu tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Arman keluar dari mobil mengusap tengkuknya yang pegal setelah seharian bekerja. Saat ia masuk ke dalam rumah, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sepatu Chandra ada di dekat pintu, matanya menyipit curiga. Langkahnya pelan semakin mendekat ke kamar. Begitu ia membuka pintu, pemandangan yang ia lihat membuat dadanya serasa dihantam batu. Dita! Dita dan Chandra terlonjak kaget. Mata Dita melebar, tubuhnya langsung membeku. Chandra hanya bisa menatap Arman dengan ekspresi tegang. Arman berdiri di ambang pintu dengan rahang mengeras, tangannya mengepal. Suasana seketika berubah menjadi dingin dan mencekam. Chandra dan Dita masih terdiam di tempat saat tatapan penuh amarah Arman menembus mereka. Dada pria itu naik turun cepat. Tangannya mengepal kuat seakan ingin menghancurkan sesuatu. Tanpa pikir panjang, Chandra langsung beranjak dari ranjang buru-buru meraih pakaiannya. Arman ini nggak seperti yang lu pikir. Diam Chandra. Suara Arman menggelegar memenuhi ruangan. Dita menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Chandra yang sudah tahu situasi tidak bisa dikendalikan, memilih langkah aman, kabur. Dengan cepat, ia menyambar sepatunya dan berlari keluar, sebelum Arman benar-benar kehilangan kendali. Arman tak mengejarnya. Matanya kini beralih ke Dita yang masih duduk di tepi ranjang dengan wajah ketakutan. Kamu berani-beraninya selingkuh di rumah ini? Suaranya bergetar menahan emosi. Dita berusaha mendekat, air mata mengalir di pipinya. Mas aku. Keluar! Bentak Arman, tangannya menunjuk ke pintu. Dita terisak, tapi tatapan Arman tak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk membela dirinya. Tanpa pilihan lain, Dita mengemasi barangnya dengan tangan gemetar. Setiap langkahnya terasa berat, setiap helaan napasnya membawa rasa penyesalan yang menyesakkan. Begitu ia sampai di depan pintu, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Arman masih berdiri di tempat, wajahnya penuh luka yang tak terucapkan. Maaf. Lirih Dita sebelum akhirnya melangkah keluar, meninggalkan rumah yang dulu penuh cinta kini hanya menyisakan kehancuran. Dita duduk di kamar kosnya yang sempit menatap ponselnya dengan pikiran berkecamuk. Semua terasa berbeda sekarang. Rumah, suami dan kenyamanan yang dulu ia miliki, kini hanya menjadi kenangan pahit. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyesali semuanya. Sementara itu, Arman berusaha bangkit dari keterpurukan. Luka hatinya mungkin tak akan sembuh dalam waktu dekat, tapi ia tahu satu hal, ia tak akan membiarkan dirinya hancur karena kesalahan orang lain. Chandra entah kemana perginya. Setelah kejadian itu, ia seakan menghilang dari peredaran, meninggalkan Dita dengan beban yang harus ditanggung sendiri. Kadang, kesalahan terbesar bukanlah saat kita jatuh dalam dosa, tapi saat kita membiarkan diri kita terjerumus lebih dalam tanpa mencari jalan kembali. Kesetiaan itu seperti kaca, sekali retak tak akan pernah sama lagi. Jangan sampai kita baru menyadari berharganya sesuatu setelah kehilangan segalanya. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru.
Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.